Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila, NIM 1912111550, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV pada ibu hamil, anak, remaja dengan HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi. Yaitu strategi untuk mencegah penularan vertikal dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya atau masa antenatal adalah dengan memberikan antiretroviral atau ARV dengan memperbaiki faktor resiko. Usaha ini memerlukan kerjasama antara dokter ahli HIV dari kelompok kerjasama HIV yang merawat ibu pada saat sebelum hamil dan dokter kebidanan yang merawatnya pada saat hamil, dan tujuan perawatan saat kehamilan adalah untuk mempertahankan kesehatan dan status nutrisi ibu. Di sini juga mengobati ibu agar jumlah viral load tetap rendah sampai pada tingkat yang tidak dapat dideteksi lagi. Selanjutnya, ada anggota tim sebaiknya terdiri dari seorang pembina untuk ibu terinfeksi HIV, dokter, kebidanan, pekerjaan sosial atau keluarga, dan teman. Selanjutnya, persalinan bagi ibu hamil positif HIV dalam upaya mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya. Maka diperlukan antisipasi dengan memberikan pelayanan persalinan yang aman bagi ibu hamil HIV positif. Untuk terlaksananya persalinan yang aman, perlu direkomendasikan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah ibu hamil HIV positif perlu mendapatkan konseling berhubungan dengan keputusannya sendiri untuk melahirkan bayi secara operasi seksio. Yang kedua, pelaksanaan persalinan di mana baik secara operasi seksio, sesar maupun persalinan normal. Yang ketiga itu tindakan menolong persalinan ibu hamil HIV positif. Yang selanjutnya adalah di sini saya akan membacakan apa itu HIV. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Di mana AIDS adalah terapan dari HIV atau kumpulan dan gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang lemah. Di sini HIV terbagi dua. Yang pertama adalah tipe 1, di mana diperkuatkan lebih mungkin berkembang hingga terkena AIDS. Sedangkan HIV tipe 2 yaitu mungkin terinfeksi tetapi menimbulkan waktu untuk yang lebih lama dan akan menjadi HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS yang pertama adalah dengan metode transmisi, yang kedua dengan cara transmisi, yang ketiga adalah faktor ibu, di mana faktor ibu ini adalah adanya jumlah limfosit CD4 ibu rendah. Yang kedua, ibu memiliki penyakit Villarot, dan yang ketiga adalah adanya sifilis. Di sini juga ada proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS, di mana stadium 1 yaitu periode jendela, yang kedua stadium 2 di mana HIV positif asimptomatik tanpa gejala, yang ketiga adalah stadium 3 munculnya gejala, dan yang keempat adalah stadium 4 di mana masuknya ke kondisi AIDS. Masalah psikososial terkait dengan HIV/AIDS pada anak. Yang pertama adalah masa bayi, di mana tidak ada memahami konsep penyakit dan kematian. Bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perasaan orang tua. Yang kedua adalah anak usia dini, di mana mulai mengkonsepsikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Selanjutnya adalah ada anak usia pertengahan, di mana anak-anak mulai mengerti ada apa yang salah dan apa yang benar. Pada usia 10-11 tahun, paham bahwa kenaikan kematian itu permanen. Yang selanjutnya adalah masa remaja, di mana diagnosis sang menghasilkan penyangkatan, ketakutan, pengontrolan diri.
Yang selanjutnya adalah ada keluarga, di mana depresi menghadapi infeksi HIV dalam keluarga. Dan yang kedua ada ibu biologis mungkin telah mengetahui status kematian. Yang selanjutnya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh HIV, di mana yang pertama akan didiasis, yang kedua adalah penyakit cytomegalovirus atau CMV. Yang ketiga ada penyakit encephalopathy HIV. Yang keempat ada limfoma otot primer limfoma. Yang kelima ada kompleks Mycobacterium avium atau kansasi. Yang enam ada gitopordiosis atau usus kronis. Yang selanjutnya adalah adanya penyakit Brinkhomtis giravis pneumonia. Selanjutnya ada beberapa kondisi yang muncul pada HIV yang terjadi pada anak. Yang pertama, anak akan mengalami sindrom jantung, anak akan mengalami pneumotis kronis, dan juga akan mengalami miobati, sindrom hematologi, sindrom hepatis, keganasan, infeksi oportunistik, sindrom ginjal, dan sindrom wasting. Di sini asuhan keperawatan pada anak HIV/AIDS juga ada. Yang pertama, pengkajian keperawatan, di mana ada identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan dahulu dan riwayat kesehatan sekarang, dan juga ada pola aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya juga ada pemeriksaan fisik pada anak. Yang pertama adalah gambaran umum keadaan pasien atau vital sign. Yang selanjutnya ada berat badan pada anak, tinggi badan pada anak, kepala anak, kondisi pada mata anak, dan lain-lain. Di sini juga ada diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada anak. Baik Ibu, hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.